Assalamualaikum teman-teman hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah selalu berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar materi PAI kelas 5 tentang Qiyamul Lail. Nah teman-teman, perhatikan materi yang akan Ustazah sampaikan berikut ini. Qiyamul Lail berasal dari lafaz qiyam. Asalnya dari kata kerja qoma, artinya tegak atau berdiri. Kata qiyam juga merupakan bentuk jamak dari kata qaimun, yang artinya yang tegak atau yang berdiri. Kalimat lail dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai malam, yaitu masa atau waktu yang datang sesudah siang. Nah, Qiyamul Lail artinya adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam dengan sifat, kaifiat, dan rokaat tertentu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Nah teman-teman, apa hukum Qiyamul Lail? Qiyamul Lail hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian, waktu mengerjakan adalah malam hari setelah Isya sampai masuk waktu subuh, dan yang paling utama pada sepertiga malam yang akhir. Nah teman-teman, apa saja ya hikmah atau keistimewaan dari sholat Qiyamul Lail? Yang pertama, barang siapa menunaikannya, berarti ia telah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah nafilah bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Yang kedua, Qiyamul Lail itu adalah kebiasaan orang-orang solih dan calon penghuni surga. Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 15-18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Hikmah yang ketiga, siapa yang menunaikan Qiyamul Lail itu, dia akan terpelihara dari gangguan setan, dan ia akan bangun di pagi hari dalam keadaan yang segar dan bersih jiwanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, setan mengikat pada tengkuk setiap orang di antara kalian dengan 3 ikatan ketika tidur. Setiap simpulnya ditiupkan bisikan, bagimu malam yang panjang, tidurlah dengan nyenyak. Maka bila dia bangun, terurailah 1 simpul. Kemudian bila ia berwudu, terurailah simpul yang kedua. Dan kemudian jika ia sholat, terurailah simpul yang terakhir. Maka ia berpagi hari dalam keadaan segar dan bersih jiwanya. Jika dia tidak bangun dan sholat di malam hari, maka ia berpagi hari dalam keadaan yang kotor jiwanya dan malas beramal sholih. Muttafaqun alaih. Hikmah yang keempat, Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Allah akan memberi sesuatu bagi orang yang meminta kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya bila ia memohon ampun kepadanya. Sedangkan hikmah yang kelima, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat yang fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim.
Hikmah yang selanjutnya, sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang yang soleh, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dosa, serta menghapus kesalahan. Hendaklah kalian melakukan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia sebagai amal takorub bagi kalian kepada Allah, menjauhkan dosa, dan menghapus kesalahan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, hikmah yang selanjutnya, sholat malam adalah wasiat yang pertama kali Rasulullah sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasuki kota Madinah. Kemudian, sholat malam sebagai sebab diangkatnya derajat seseorang dan dapat menguatkan hafalan Al-Quran. Nah teman-teman, bagaimana tata cara kita dalam sholat malam ini? Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sholat malam terdiri dari rokaat genap dan rokaat ganjil. Rokaat genap dilakukan dengan 2 rokaat. Karena Nabi menyatakan sholat malam itu 2 rakaat. Jumlah keseluruhan rokaat sholat malam tidak terbatas. Sedangkan rokaat witir bisa berjumlah 1, bisa juga 3, 5, 7, atau 9 rokaat. Nah teman-teman yang sholih dan sholihah, setelah teman-teman memperhatikan materi tadi, semoga setelah ini teman-teman bisa memiliki semangat untuk qiyamul lail. Silahkan teman-teman terapkan dan insya Allah semuanya akan menjadi anak yang semakin sholih dan sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.